Oke, halo YouTube. Melanjutkan yang ini, engulfing ketika reversal yang kemarin. Kita sekarang bahas engulfing ketika pada penerusan. Oke, sebelum itu kita akan bahas pertanyaan ini. Tanya apakah diamond, apakah ini setup diamond. Yang ini bener. Rally, base, rally. Base-nya di break, berarti tanda akan reverse ke bawah. Ini di break low yang ini loh. Rally base-nya di break oleh lower low, lalu retrace. Nah, diamond itu retrace-nya di atas kepala ini. Oh, ada CP pula. Ada compression juga. Oke, gambar selanjutnya. Apakah ini diamond? No, diamond retrace-nya di atas kepala. Di sini masih di bawah kepala, berarti apa ya? Quasimodo. Nih, bukan Quasimodo yang ini, tapi yang ini Quasimodo tidak, nggak terpaku pola loh. Kalau QM itu pola, oh salah besar. QM no, bukan pola. Memang price action ini nggak cocok untuk semua orang, dan saya bersyukur untuk itu. Orang yang tahu pun belum tentu paham, orang yang paham pun belum tentu bisa meraktekin. Cuman ya butuh latihan sih. Kalau udah praktek ya memang agak sedikit gimana ya, agak frustasi gitu loh. Tapi kalau udah paham, punya pengalaman ya, kalau udah ahli ya entry kayak ini mah biasa, pucuk-pucuk. Dulu pertama saya trading entry pucuk, jangan pernah menentang tren atau jangan pernah entry menangkap pisau terjatuh. Itu saya ke doktrin itu lama loh, tapi setelah paham tentang price action, ternyata itu juga masuk menurut saya ya propaganda juga gitu. By the way, kadang informasi yang kita dapat itu memang benar, tapi belum tentu bisa diaplikasikan ke semua orang, semua fakta, semua keadaan belum tentu. Gitu. Sekarang kita bahas drop base drop engulfing kayak gini-gini nih. Nih, buka paint. Saya gambar engulfingnya dulu ya. Nah, kemarin kan udah ya engulfing itu apa. Nah, sekarang engulfing di penerusan. Maksudnya di area drop base drop atau rally base rally. Nah, ada yang tanya juga sih, cara bagaimana cara melihat tren itu akan sideways atau akan berubah tren. Ya biasanya kalau rally di base nya sini itu, kalau kita zoom ke time frame kecil, di sini itu sideways gitu. Dan kemungkinan kalau harga menyentuh area ini juga akan terjadi sideways atau retrace panjang atau reversal bahkan. Tapi ya hanya kata-kata bisa jadi loh. Nah, dalam drop base drop atau rally base rally ini terkadang terkandung, sering juga sih, terkandung engulfing juga. Engulfing jadi candle sideways lalu candle panjang. Nah, mana engulfingnya? Ini tuh, rally drop tuh, sideways lalu door gitu. Di sini juga ada candle, beberapa candle lalu zoom. Nah, banyaknya candle nggak terlalu penting buat saya sih. Tapi yang pasti itu breaknya. Area yang penting itu ketika break sini, low kan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini,
bukan pola candlenya, bukan bentuknya, tapi Anda lihat resisten support yang di break. Ya, resisten support yang di break. Anda nggak salah dengar. Maksudnya seperti ini. Ini candle ya. Lalu di break ke bawah. So, yang mana support yang di break? Ini high, low, open close terkadang itu juga support resisten loh. Di time frame besar, kalau kita zoom ke time frame kecil itu biasanya support resisten juga. Nah, jadi ada candle sideways lalu break. Banyak orang ngomong ini engulfing. Nah, ini loh. Ini adalah apa? Resisten jadi support. Nah, support jadi resisten. Hukum dasar loh, hukum dasar. Support kalau ditembus jadi resisten, resisten ditembus jadi support. Yes, seperti itu. Dan akan kita tunggu kembalinya ke apa? Setelah break lalu retrace ke sini. Tuh, kita tunggu gitu. Dengan harapan drop. Asal di sini, entry di sini, biasanya kayak gitu. Nah, area yang paling, ya enggak paling sih, yang ya biasanya saya sukai itu ketika ada support resisten dan ada pola penerusan ini. Marubozu bisa 2 Marubozu kayak gini. Ini juga drop base drop. Drop base drop kayak gini, 2 candle panjang kayak gini, itu juga saya golongkan dalam tanda kutip engulfing juga. Engulfing juga. Ini supportnya kan ini kan. Bisa juga ada candle, nggak ada candle. Yes. Yang kayak gini bisa ketika contoh retrace, harga ke bawah, lalu ke atas, contoh aja ya, ke bawah lagi, break ke atas, membuat dan menghantam, boom. Saya tandai area pentingnya, Ini targetnya mana? Di sini. Ini ya ini target yang paling apa ya? Terjangkau gitu loh. No. Ini bukan ke bawah ini, tapi ini. Nih, SL biasanya di sini. Simple loh. Ya simple banget. Sebenarnya sih dasarnya teknikal itu support resisten. Yes, support dan resisten. Cuman terkadang support resisten itu tidak seperti yang kita pikir selama ini. Jadi kan shadow kan apa? Shadow kan banyak sekali kan. Ada high, ada terkadang market berbentuk nggak karu-karuan gitu. Memang sih kadang-kadang support resisten juga sulit dikenali. Cuman kalau Anda lihat drop base drop, lalu Anda kasih garis horizontal line, lalu Anda scroll ke kiri, Anda lihat ke kiri. Kalau ada high, ada low, biasanya itu area kuat, gitu aja. Jadi kalau Anda lihat drop base drop, Anda kasih garis lalu lihat ke kiri gitu. Kalau ada support resisten ataukah puncak tren atau lembah tren, Anda bisa mengkategorikan ini sebagai area kuat gitu. Tentu technical is not everything.
Technical bukan segala-galanya. Butuh money management. Nih, kemarin nih ada yang curhat lagi nih. Nih, beliau mengirimkan ini ke saya lewat email. Jadi sell lagi. Harga naik, sell, harga naik lagi, sell lagi, harga naik, sell lagi, harga naik, sell lagi, dan nggak tahu exitnya di mana. Dan saya dimintai saran, gimana Pak? Oke teman-teman, ini kalau ada orang minta saran kayak gini tuh sangat riskan sekali untuk memberi saran gitu. Kalau kita ngomong close, nanti harga turun. Kalau kita ngomong tahan, kalau harga naik, nanti bisa MC yang disalahin yang bersaran. Apa yang memberi saran? Ya sudah beberapa kali para guru-guru trading di Indonesia ingatkan. Jadi yang terpenting sebelum kita entry itu exitnya kapan? Exitnya di mana? Minimal ketika masuk kita sudah tahu di mana keluarnya. Keluar ketika positif atau ketika minus. Krusial banget loh manajemen posisi itu. Manajemen posisi ya. Money management ya saya anggap Anda sudah tahu lah. Manajemen posisi. Maksudnya entry di sini, exit di sini, exit loss di sini gitu. Lah, ini entry yang bahaya nggak tahu kapan exitnya. Exit lossnya nggak tahu kapan. Aduh. Ya semoga harga balik turun. Semoga sih. Cuman kalaupun Anda sudah cut loss posisi ini, saya nggak sarankan untuk hold ataupun untuk close. Cuman yang paling penting kita mengikuti planning, itu paling penting. Seperti kata saya tadi kan, technical is not everything. Technical itu bukan segalanya dalam trading. Ada psikologi, ada banyak banget. Sayang sekali ya, saya bukan berbackground pengajar. Saya nggak punya background belas ngajar. Saya juga bukan penyedia kursus trading, juga bukan. Yang penting sih dari pengalaman orang-orang. Ayo tak ingatkan bolak-balik loh Isan. Jadi sebelum Anda entry, usahakan Anda sudah tahu exitnya di mana. Planning itu penting. Tanya orang-orang yang sudah konsisten. Tanya deh Meskipun mereka kelihatan entry-nya brutal, tapi kalau punya planning bisa jadi profit loh. Kan pernah kan Anda lihat entry-nya brutal banget atau full lot itu. Tapi biasanya kalau manajemen posisinya bagus, bisa berakhir beruang gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga tentang nanti deh lihat pertanyaan yang masuk. Bye. Silahkan tidur kalau ngantuk.